OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2157 sampai bab 2158. Kapal melambat. Chang Qiong dan yang lainnya secara alami menyadarinya. Semua orang berkumpul di sekitar Li Fugui, dan Hua Duo bertanya dengan suara rendah, "Fugui, apakah kapalnya melambat?" Li Fugui menjawab dan berkata terus terang, "Ya, kita sekarang berjarak kurang dari 15 mil laut dari lokasi yang ditandai di kapal peta. Jika kita melaju dengan kecepatan penuh, kita bisa tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Jadi saya meminta Kapten Meng untuk memperlambat kapal ke kecepatan terendah untuk saat ini. Ayo makan dulu dan isi perut kita. Nanti, dan Miao Yu, bawa 2 prajurit dari kota Nanshan. Ayo naik speedboat ke tengah dan periksa. Setelah memastikan aman, biarkan kapal perang itu lewat." Tapi dia agak tidak puas dengan personel yang dibawakan Li Fugui. Pimpin dia dan langit bisa, tidak apa-apa menambahkan 2 prajurit dari kota Nanshan. Namun, apa artinya membawa Miao Yu bersamanya? Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk tidak terpisahkan dari Miao Yu dan 2 lainnya? Aku tidak picik. Aku bisa mengerti jika kamu membawaku, Chang Qiong, dan para pejuang kota Nanshan. Tapi apa maksudmu dengan membawa Miao Yu ke sana? Berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah bisa bersama dengan Miao Yu. Li Fugui dan Hua Duo sudah bersama begitu lama. Sungguh tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perasaan. Selain itu, dia juga mengetahui pikiran Hua Duo. Melalui keterampilan melantunkannya, ia melihat bahwa upaya Hua Duo untuk mencegah dirinya dan Miao Yu berkumpul kali ini jelas bukan karena kecemburuan. Itu karena Hua Duo tidak ingin dia menjadi monster, yang sama dengan penduduk kota Nanshan jauh di lubuk hatinya. Ya, orang normal tiba-tiba tumbuh insang di tubuhnya, dan dia masih bisa bernapas. Siapa yang bisa memberikannya, dan siapa yang bisa menerimanya? Melihat mata Hua Duo yang penuh harap, Li Fugui menghela nafas. "Oh, Duo, bisakah kita tidak membicarakan masalah ini sekarang? Ikuti saja aku." Hua Duo juga melihat dari mata Li Fugui dari ketidakberdayaan pihak lain. Meskipun dia masih tidak tahu mengapa Li Fugui menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi memikirkan betapa baiknya Li Fugui padanya, kepada semua wanita di sekitarnya, dan kepada saudara laki-laki serta teman-temannya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bai Te menggigit bibir merahnya erat-erat. Setelah menatap Li Fugui selama beberapa detik, dia berbalik dan berteriak kepada Chang Qiong tidak jauh dari situ, "Guru Sekte Chang Qiong, kemarilah dan pergi bersamaku dan Miao Yu untuk memilih 2 prajurit. Kita akan bertemu Fugui nanti ke lokasi pusat untuk menyelidiki situasinya." Melihat sosok Hua Duo yang pergi, Li Fugui tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Memikirkan kembali wanita-wanita yang berteman dengannya setelah dia benar-benar sembuh dari kebodohannya. Tak perlu dikatakan lagi, Li Xiuling benar-benar mengabdi demi kebaikannya sendiri. Gao Yunru, Yu Qingqing dan Sister Jin Yi, mungkin pada awalnya, mereka memiliki minat yang bercampur dengan mereka. Tapi sekarang, seperti Li Xiuling, mereka menaruh semua pemikiran mereka padanya. Janda Liu, Ningjing, Xiao Rongrong, Lin Ya, Lin Wan, Sun Yan, Wan Ying dan wanita lainnya juga memberikan seluruh cintanya pada diri mereka sendiri. Tapi di pihakku sendiri, hanya ada sedikit waktu yang bisa dihabiskan bersama mereka. Saat ini, sepertinya selain uang, tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada mereka. Kebanyakan dari mereka masih menunggunya kembali ke rumah, menjaga kamar kosongnya sendirian. Tapi dia, setiap saya keluar, setidaknya ada seorang wanita yang menemani saya.
Sama seperti kali ini, dia bertindak terlalu jauh dan membawa Yuzhen, Jenny, Ibu Pertiwi, dan Hua Duo bersamanya. Berikutnya, mungkin dia dan Miao Yu akan berkumpul. Semakin dia memikirkannya, semakin Li Fugui merasa kasihan pada gadis-gadis yang tumbuh bersamanya. Setelah hening lama, Li Fugui menatap langit biru, berpikir dalam hati, kapan dia bisa menyingkirkan semua orang yang menentangnya, sehingga dia bisa bersenang-senang hidup dengan wanita seperti dirinya. Setelah hening sejenak, Kapten Meng telah mengirim seseorang untuk menyiapkan makan siang. Li Fugui mengajak Chang Qiong dan yang lainnya untuk menyelesaikan makan mereka dengan cepat, lalu bangkit dan bergegas menuju area pusat Haizijiao. Hua Duo mengendarai speedboat, tidak lama kemudian. Semua orang tiba di lokasi pada gambar, melihat laut yang hampir hitam. Li Fugui menunduk dan melihat ke dalam air, tanpa sadar mengerutkan kening. Di sini, seperti yang dikatakan Marci sebelumnya, tidak ada makhluk hidup yang terlihat di air laut. Dua prajurit, Miao Yu dan Nan Shancheng, berdiri di depan Li Fugui dan memandang dengan hati-hati ke dalam air laut untuk beberapa saat. Salah satu prajurit itu berdiri dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Dermawan saya akan pergi ke air sekarang untuk mengambilnya. Lihat." Saat ini, orang tersebut akan menyelam ke perairan yang dalam. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Jangan cemas dulu." Dibandingkan terakhir kali dia pergi ke Pulau Zizu, Li Fugui bukannya tidak sabar kali ini. Dia berdiri, membiarkan unicorn itu keluar lagi, lalu menaiki punggung unicorn itu dan terbang ke udara. Melihat ke bawah ke laut, dia melihat tidak ada yang aneh di laut, lalu dia mendarat lagi di speedboat. "Turunlah bersamaku dan lihatlah," kata Li Fugui terus terang kepada prajurit kota Nanshan di sebelahnya. Setelah mendengar ini, prajurit itu tidak ragu-ragu sama sekali. Pertama-tama dia mengeluarkan belati yang dibawanya di pinggangnya, lalu melepas mantelnya. King Qiong, Hua Duo, dan lainnya dengan jelas melihat bahwa ketiak dan kaki prajurit tersebut memiliki insang yang berfungsi untuk bernapas di bawah air. "Fugui, kenapa kamu tidak membiarkan dia turun dan melihat-lihat dulu? Lagi pula, ini laut dalam dan kualitas airmu tidak terlalu bagus. Jika kamu melompat turun dan menghadapi bahaya, kamu akan mendapat masalah." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, tidak apa-apa. Jika saya tidak turun dan melihatnya, bagaimana saya bisa merumuskan rencana tindakan selanjutnya untuk merebut senjata ajaib itu? Keterampilan. Saya harusnya ratusan kali lebih kuat dari dia. Jika kita benar-benar dalam bahaya, saya juga bisa membawanya ke air." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat terus membujuknya. Saya hanya bisa menyaksikan Li Fugui melompat ke air bersama prajurit kota Nanshan ini. Di speedboat, Qian Qiong terlihat tenang di permukaan. Namun nyatanya, hatinya sudah dalam kekacauan. Yang lain tidak tahu seberapa kuat paus hantu itu, tapi dia sudah mendengarnya. Keganasan benda ini jauh melebihi penyu penelan gunung. Hua Duo, sebaliknya, mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, dia menatap tajam ke laut hitam, terus berdoa di dalam hatinya, berharap Li Fugui bisa berhasil muncul secepatnya. Waktu berlalu setiap detik, 10 menit kemudian. Li Fugui yang berada di dalam air laut mulai menggunakan vitalitasnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun para pejuang kota Nanshan yang berada tidak jauh darinya sedang berenang seperti ikan di laut. Saat mereka berdua terus melangkah lebih dalam. Tidak lama kemudian, Li Fugui tidak bisa lagi melihat dengan jelas pemandangan di kejauhan. "Mendongak, saya melihat cahaya redup di atas kepala saya. Dan ketika Anda menundukkan kepala dan melihat sekeliling, itu seperti memasuki malam yang gelap, yang menakutkan."
Melihat situasi ini, demi keselamatan, Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya kepada prajurit kota Nanshan tidak jauh dari situ, memberi isyarat agar dia datang kepadanya. Saya tidak ingin berada di sini sekarang. Sosok hitam besar tiba-tiba muncul di kejauhan. Melihat hal tersebut, Li Fugui segera menyadari ada yang tidak beres. Ia mengira dirinya ada di tanah, maka ia membuka mulutnya untuk berteriak. Namun seteguk air laut yang pahit mengalir ke dalam mulutnya. Dia segera tutup mulut. Dia mengedarkan semua vitalitas di tubuhnya dan mendatangi prajurit kota Nanshan dengan kecepatan tercepat. Dibandingkan saat berada di darat, efektivitas tempur Li Fugui sangat berkurang di bawah air karena dia tidak bisa bernapas dan tidak pandai bertarung di bawah air. Dia bisa mencapai prajurit kota Nanshan dalam sekejap mata, tapi dia tidak ingin berada di sini, jadi butuh beberapa detik. Hanya dalam beberapa detik, sosok hitam telah tiba di depan mereka. Li Fugui meraih pergelangan tangan prajurit kota Nanshan dan menariknya ke dalam air. Di saat yang sama, dia terus menatap sosok hitam besar yang mendekat. Secara alami, para pejuang kota Nanshan juga melihat keberadaan bayangan hitam. Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah ke kedalaman laut, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dengan cepat berteriak kepada Li Fugui, "Cepat, lari!" Di bawah air ada arena para pejuang kota Nanshan. Mereka tidak hanya bisa berenang di laut dalam seperti ikan. Ia juga bisa mengeluarkan suara seperti lumba-lumba. Li Fugui secara alami tahu bahwa dia harus mempercepat pelariannya sekarang. Namun, hambatan air jauh lebih besar dibandingkan hambatan udara. Dengan berkah vitalitas, kecepatannya puluhan kali lebih tinggi dibandingkan orang normal. Tapi mustahil untuk menyingkirkan binatang raksasa hitam yang mengikuti di belakangnya. Saat pria kulit hitam besar itu semakin dekat dengan mereka, Li Fugui dapat dengan jelas melihat mata orang lain. Itu adalah sepasang mata yang lebih terang dari lentera merah. Di laut dalam yang gelap, satu pandangan saja sudah cukup. Menengadah, jarak mereka masih 100 meter dari air. Untuk membiarkan para pejuang kota Nanshan melarikan diri terlebih dahulu, Li Fugui hanya menggunakan energinya dan mendorong kaki lawan dengan keras, mencoba mengirim lawan langsung keluar dari laut. Untung, itu berhasil untuknya. Prajurit itu tiba-tiba terlontar ke depan, dan dikombinasikan dengan karakteristik bawaannya yang menyukai air. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, prajurit dari kota Nanshan telah mencapai permukaan laut. "Tolong! Tolong!" teriak prajurit itu dan berenang menuju speedboat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di speedboat, melihat hal ini, Hua Duoduo buru-buru bertanya dengan lantang, "Di mana Li Fugui?" Prajurit yang telah tiba di depan speedboat buru-buru berkata kepada Hua Duoduo dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, "Ini dia datang, dia di belakang, dan, kalau tidak, monster di laut juga akan datang." Prajurit itu baru saja menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui tiba. Tiba terbang keluar dari air dan berteriak kepada prajurit yang sedang naik ke speedboat, "Cepat naik ke speedboat." King Qiong, Hua Duoduo dan yang lainnya juga tidak diam. Mereka buru-buru sampai ke tepi speedboat dan hendak mengulurkan tangan dan menarik prajurit itu ke atas sisi speedboat. Segera setelah itu, ketika mereka melihat ke bawah lagi, mereka melihat hanya separuh tubuh prajurit itu yang tersisa. Tubuh yang terendam air laut terasa seperti terpotong oleh pisau tajam. Darah, dengan cepat mengubah air laut menjadi merah. Adapun pendekar ini, tangannya masih berpegangan pada tepi speedboat. Saat ini ia tidak menyangka bahwa ia telah terlepas dari tubuhnya mulai dari pusar hingga ke bawah. Dia berteriak, "Cepat tarik aku, cepat, kakiku, kenapa aku tidak bisa menggunakan kakiku?" Ketika prajurit itu melihat ke bawah ke bagian bawah tubuhnya, dia tiba-tiba menjerit,
lalu melepaskan tangannya. Sudah terlambat, ini cepat. Hua Duo terbang ke depan dan membawa prajurit yang akan jatuh ke laut itu ke speedboat. Antara langit dan bumi, ketenangan kembali pulih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Prajurit itu terbaring di speedboat, sebagian besar organ dalamnya telah jatuh ke laut, tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus, dan cahaya sebelumnya hilang dari matanya. Dia mungkin mati tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Darah menodai sebagian besar lantai speedboat. Li Fugui jatuh ke dalam speedboat dan menatap prajurit yang tewas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi bajanya, tidak berkata apa-apa. Meskipun dia belum pernah mengenal orang ini sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa orang ini kehilangan nyawanya untuk membantu mereka mendapatkan senjata ajaib. Lautnya tenang, di speedboat, semua orang tampak serius. Aku tidak tahu berapa lama keheningan itu berlangsung sebelum Qian Qiong menghela nafas. Saudaraku, jangan sedih. Tidak mungkin tidak ada orang yang mati jika kamu melakukan hal seperti itu. Dengan berlinang air mata, Miao Yu mendekati Li Fugui dan menghibur dia dengan suara rendah. Saudara Fugui, jangan sedih, prajurit kita di kota Nanshan tidak takut mati. Li Fugui menutup matanya dan menahan diri, tidak membiarkan air mata jatuh dari sudut matanya. Setelah membuka mataku lagi, dia membungkuk, menepuk bahu prajurit yang mati itu dengan lembut, dan berkata terus terang, saudaraku, jangan khawatir. Aku akan memberi keluargamu lebih banyak uang daripada yang bisa kamu habiskan dalam hidup ini. Pada saat yang sama, aku juga akan membiarkan anak-anakmu bersekolah di sekolah terbaik di dunia. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menarik kembali pikirannya. Dia berdiri lagi dan melihat sekeliling laut. Setelah melihat sekeliling, Li Fugui berbalik dan berkata terus terang kepada Hua Duo dan yang lainnya, ayo kembali dulu. Hua Duo tidak bertanya seperti sebelumnya, namun dengan patuh memutar arah speedboat dan kembali ke jalur semula. Baru setelah speedboat berangkat, Chang Qiong memecah keheningan di atas kapal dan bertanya, saudaraku, apa yang terjadi di laut? Li Fugui sudah benar-benar tenang saat ini lakukan ini pada anak buahnya. Pikirkan sejenak, Li Fugui menceritakan semua yang mereka lihat di laut. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duo tanpa sadar memandang Miao Yu di sebelahnya. Ya, ada alasan mengapa dia bisa mengikuti Li Fugui di setiap misi. Dia bijaksana dan tahu bagaimana memecahkan masalah. Dia tegas dan tidak akan pernah ceroboh ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Hua Duo terkadang agak tidak masuk akal. Tapi jangan lupa bahwa dia adalah seorang wanita, dan dia hanyalah seorang wanita kecil yang berusia di bawah 30 tahun. Bagaimana dia bisa kehilangan sifat aslinya sebagai seorang wanita di depan pria yang dicintainya? Diam sepanjang jalan. Menunggu semua orang kembali ke kapal perang, semua orang baru saja naik ke geladak. Setelah Kapten Meng melihat mayat itu, ekspresinya menegang, dan dia buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin, Kapten Li, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Itu, apakah seperti ini? Kali ini, Jenny juga menghampiri, menatap tubuh di tanah, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia dipotong menjadi dua oleh pisau tajam. Bersambung.